Kali ini kita akan melanjutkan topik 12 yang berjudul keterpisahan memang terjadi, dan kita akan memasuki subjudul yang baru, yaitu suksesi yang baik akan menjaga mengapa tetap hidup. Ada 3 kata yang hilang dari pidato perpisahan Bill Gates ketika dia resmi meninggalkan Microsoft di bulan Juni 2008. Dia bahkan mungkin tidak menyadari perlunya ketiga kata itu. Saya akan kembali. Meski Gates menyerahkan perannya sebagai CEO Microsoft kepada Steve Ballmer di tahun 2000 untuk mencurahkan lebih banyak waktu dan energi kepada Bill and Melinda Gates Foundation, dia masih mempertahankan sebuah peran dan kehadiran fisiknya di kantor pusat Microsoft di Redmond, Washington. Dia berencana benar-benar meninggalkan perusahaan untuk dijalankan oleh orang lain, tetapi seperti banyak pendiri lain, Gates lupa melakukan satu hal yang akan memungkinkan terwujudnya rencana itu. Satu kesalahan ini bisa berdampak buruk pada Microsoft dan mungkin akan membuat dia perlu kembali untuk memperbaiki kapal yang telah dia bangun. Bill Gates istimewa, bukan hanya karena otak atau gaya manajemennya. Meski penting, kedua hal ini saja bukanlah rumus untuk membangun sebuah korporasi bernilai 60 miliar dolar dari nol. Seperti semua pemimpin visioner, Bill Gates istimewa karena menghidupi apa yang dia percayai. Dia adalah personifikasi dari mengapa Microsoft. Dan untuk alasan itulah dia menjadi sinyal fisik, sebuah pengingat dari mengapa semua orang datang bekerja. Ketika mendirikan Microsoft bersama Paul Allen di tahun 1975, Gates melakukannya untuk satu isu perjuangan yang lebih luhur. Jika kita bisa memberi alat-alat yang benar kepada orang-orang dan menjadikan mereka lebih produktif, maka setiap orang biasa, terlepas dari nasibnya di dalam hidup, akan mempunyai peluang untuk mencapai potensi penuhnya. Sebuah komputer pribadi di setiap rumah dan di setiap meja. Ini isu luar biasa dari sebuah perusahaan yang bahkan tidak membuat komputer pribadi. Dia memandang komputer pribadi sebagai penyetara yang hebat. Piranti lunak Microsoft yang paling sukses, Windows, memungkinkan setiap orang memiliki akses ke teknologi yang sangat berdaya. Alat-alat seperti Word, Excel, dan PowerPoint memberi daya kepada setiap orang untuk mewujudkan janji dari teknologi yang baru itu, untuk menjadi lebih efisien dan produktif. Bisnis kecil, misalnya, bisa tampak dan bertindak seperti bisnis besar. Piranti lunak Microsoft telah membantu Gates memajukan isu perjuangannya untuk memberdayakan orang biasa. Jangan salah, Microsoft telah berbuat lebih banyak untuk mengubah dunia dibandingkan Apple. Meski kita tertarik kepada reputasi yang memang pantas didapatkan oleh Apple sebagai inovator dan penantang model bisnis di lebih dari satu industri, Microsoft lah yang telah bertanggung jawab untuk kemajuan komputer pribadi. Gates menempatkan sebuah komputer pribadi di setiap meja dan dalam melakukannya, dia mengubah dunia. Sebagai personifikasi dari mengapa perusahaan, sebagai orang biasa yang telah mencapai potensinya yang menakjubkan, lalu apa yang terjadi setelah dia pergi? Gates sendiri selalu mengatakan bahwa dia menerima jumlah perhatian yang tidak proporsional untuk perannya di Microsoft, yang tentu sebagian besar diantaranya disebabkan oleh kekayaannya yang luar biasa. Seperti semua pemimpin yang terinspirasi, dia mengenali bahwa perannya adalah memimpin isu perjuangan, tetapi orang lainlah yang akan secara fisik bertanggung jawab untuk menghidupkan isu perjuangan itu. Martin Luther King Jr. tidak bisa mengubah Amerika dengan berjalan menyeberangi jembatan di Selma, Alabama, bersama 5 pemimpin hak sipil yang terkemuka. Diperlukan ribuan orang yang berbaris di belakang mereka untuk memicu perubahan.
Gates mengenali perlunya orang-orang menciptakan perubahan yang nyata. Tetapi dia lalai untuk ingat bahwa setiap gerakan yang efektif, apakah itu gerakan sosial atau bisnis, membutuhkan seorang pemimpin untuk berjalan di depan, mengkhotbahkan visi dan mengingatkan orang-orang mengapa mereka muncul. Meski King memang perlu menyeberangi jembatan dari Selma dalam perjalanannya ke Montgomery, yang lebih penting adalah makna dari menyeberangi jembatan itu. Begitu pula di dalam bisnis, meski nilai laba dan pemegang saham adalah tujuan yang sah dan esensial, mereka tidak menginspirasi orang untuk datang bekerja. Meski beberapa tahun yang lalu Microsoft mengalami keterpisahan, berubah dari perusahaan yang berniat mengubah dunia menjadi perusahaan yang membuat piranti lunak, kehadiran Bill Gates membantu Microsoft untuk setidaknya mempertahankan perasaan yang longgar tentang mengapa mereka ada. Dengan perginya Gates, Microsoft tidak lagi memiliki sistem-sistem yang memadai untuk mengukur dan mengkhotbahkan mengapanya. Ini adalah persoalan yang akan berdampak besar seiring dengan berjalannya waktu. Kepergian seperti kepergian Gates itu bukanlah yang pertama di perusahaan-perusahaan yang memiliki pemimpin visioner. Steve Jobs, wujud fisik dari seorang revolusioner yang menggugah massa, seorang pria yang juga adalah personifikasi dari mengapa di perusahaannya, meninggalkan Apple di tahun 1985 setelah perebutan kekuasaan yang legendaris dengan Presiden Apple John Sculley dan Dewan Direksi Apple. Dampaknya pada Apple sangat besar. Awalnya dipekerjakan oleh Jobs di tahun 1983, Sculley adalah seorang eksekutif yang mampu dengan rekam jejak yang telah terbukti. Dia tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Dia dianggap salah satu eksekutif pemasaran paling berbakat yang telah menanjak dengan cepat melalui berbagai peringkat di PepsiCo. Di Pepsi, dia telah menciptakan kampanye iklan uji rasa Pepsi Challenge yang sangat sukses, memimpin Pepsi untuk pertama kalinya mengungguli Coca-Cola. Tetapi masalahnya, Sculley tidak cocok bagi Apple. Dia menjalankan perusahaan sebagai sebuah bisnis dan tidak berada di sana untuk memimpin isu perjuangan. Patut kiranya kita mempertimbangkan bagaimana pegawai yang tidak cocok seperti Sculley bisa bekerja di Apple. Sederhana saja, dia dimanipulasi. Sculley tidak mendekati Jobs dan meminta untuk menjadi bagian dari isu perjuangan Apple. Kisah sesungguhnya yang kemudian terkuak membuat akibat buruknya sudah bisa diramalkan. Jobs tahu dia membutuhkan bantuan. Dia tahu dia membutuhkan seseorang jenis mengapa untuk membantu menghidupkan visinya. Dia mendekati Sculley, seorang pria yang memiliki riwayat kerja yang kokoh, dan berkata, "Apakah kau ingin menjual air gula selama hidupmu atau apakah kau ingin mengubah dunia?" Mempermainkan ego, cita-cita, dan ketakutan Sculley, Jobs menyelesaikan sebuah manipulasi yang dilaksanakan dengan sempurna. Dan bersamaan dengan itu, beberapa tahun kemudian, Jobs tersingkir dari perusahaannya sendiri. Selama beberapa tahun, Apple bertumbuh dengan asap kenangan yang ditinggalkan oleh Steve Jobs di saat berbagai bisnis mulai membeli Macintosh dan pengembang piranti lunaknya terus menciptakan piranti lunak yang baru. Tetapi, tidak lama kemudian, perusahaan mulai pudar. Apple tidak seperti dulu lagi. Ia telah mengalami keterpisahan dan mengabaikannya. Dengan berjalannya tahun, mengapa mereka semakin kabur? Inspirasi sudah menghilang, benar-benar menghilang. Dengan adanya eksekutif yang sangat mampu seperti Sculley yang menjalankan bisnis, tidak ada orang yang memimpin isu perjuangan. Produk-produk baru,
kurang revolusioner dan lebih bersifat evolusioner, kata majalah Fortune pada saat itu. Beberapa orang bahkan bisa menyebutnya membosankan. Lelah dengan cara-cara otak kanan Apple, Scully berulang kali merombak organisasi. Setiap kali berusaha mendapatkan kembali apa yang telah hilang dari Apple. Dia mendatangkan staf eksekutif baru untuk menolong. Tetapi yang mereka lakukan hanyalah berusaha mengelola bagaimana perusahaan bekerja. Padahal, mengapalah yang sebenarnya membutuhkan perhatian? Tidak perlu dikatakan, semangat perusahaan melorot. Baru ketika Jobs kembali di tahun 1997, semua orang di dalam dan di luar perusahaan diingatkan kembali mengapa Apple ada. Dengan kembalinya kejelasan, perusahaan segera menegakkan kembali dayanya untuk berinovasi, untuk berpikir secara berbeda, dan sekali lagi, untuk merumuskan ulang berbagai industri. Dengan kembalinya kepemimpinan Jobs, budaya menantang status quo, memberdayakan perorangan juga kembali. Setiap keputusan disaring melalui mengapa, dan itu berhasil. Seperti kebanyakan pemimpin yang menginspirasi, Jobs lebih mempercayai nalurinya dibandingkan nasihat dari luar. Dia sering dikritik karena tidak membuat keputusan-keputusan pasar massal, misalnya membiarkan orang mengkloning Mac. Dia tidak melakukan itu. Tindakan-tindakan itu akan melanggar apa yang dia percayai. Tindakan itu tidak akan lulus dalam tes seledri. Ketika orang yang merupakan personifikasi dari mengapa pergi tanpa mengartikulasikan dengan jelas mengapa perusahaan pada awalnya didirikan, mereka tidak meninggalkan isu perjuangan yang jelas untuk dilanjutkan oleh penerusnya. CEO yang baru akan menjabat untuk menjalankan perusahaan dan akan memusatkan perhatian pada pertumbuhan dari apa tanpa memperhatikan mengapa. Lebih parah lagi, mereka berusaha memberlakukan visi mereka sendiri tanpa mempertimbangkan isu perjuangan yang pada awalnya menginspirasi sebagian besar orang untuk muncul bekerja. Pada kasus-kasus ini, alih-alih memimpin dan membangun budaya perusahaan, pemimpin malah bisa bekerja menentangnya. Akibatnya adalah kemerosotan semangat, eksodus pegawai, kinerja buruk, dan peralihan yang perlahan tapi pasti ke suatu budaya ketidakpercayaan, dan setiap orang hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Ini telah terjadi di Dell. Michael Dell juga mempunyai sebuah isu perjuangan ketika dia memulai perusahaannya. Sejak awal, dia berfokus pada efisiensi sebagai cara untuk memberi lebih banyak kemampuan hitung kepada lebih banyak orang. Sayangnya, dia juga lupa pada isu perjuangan ini dan tidak menyampaikannya dengan cukup baik sebelum dia turun dari jabatan CEO Dell Corporation. Di bulan Juli 2004, setelah perusahaan mulai melemah, salah satunya adalah menurunnya layanan pelanggan, dia kembali kurang dari 3 tahun kemudian. Michael Dell menyadari bahwa tanpa kehadiran dirinya untuk memfokuskan energi pada mengapa Dell Corporation didirikan, perusahaan menjadi terobsesi pada apa dengan mengabaikan mengapa. Perusahaan terlalu berfokus pada jangka pendek dan keseimbangan prioritas terlalu condong kepada hasil jangka pendek. Itulah akar penyebab utamanya, kata Dell kepada New York Times di bulan September 2007. Sebenarnya, perusahaan itu begitu macet, sehingga beberapa manajer terpaksa memalsukan laporan penghasilan di antara tahun 2003 dan 2006 untuk memenuhi target penjualan. Dan ini menunjukkan suatu budaya perusahaan yang terlalu menekan manajer untuk memenuhi target keuangan. Sementara itu, perusahaan melewatkan pergeseran pasar yang sangat bermakna.
terutama pasar konsumen yang potensial. Sehingga mereka juga kehilangan bisnis dengan pemasok komponennya. Dan pada tahun 2006, Hewlett-Packard mengungguli Dell sebagai penjual komputer pribadi terbesar di seluruh dunia. Dell telah mengalami keterpisahan dan gagal mengenali sebab dari mengapa perusahaan itu sudah tidak seperti dulu lagi. Starbucks adalah contoh lain yang bagus. Pada tahun 2000, Howard Schultz mengundurkan diri sebagai CEO Starbucks. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah dan terlepas dari 50 juta pelanggan per minggu, perusahaan mulai retak. Jika melihat kembali sejarahnya, Starbucks bukan tumbuh pesat karena kopi, tetapi karena pengalaman yang ia tawarkan kepada pelanggan. Schultz lah yang mendatangkan mengapa kepada perusahaan itu ketika dia tiba di tahun 1982, 10 tahun setelah Gordon Bowker, Jerry Baldwin, dan Zev Siegel pertama kali menjual biji kopi di Seattle. Di masa-masa awal, Starbucks adalah soal kopi. Schultz yang frustasi karena para pendiri Starbucks tidak bisa melihat visi yang lebih besar, mulai menempatkan perusahaan di jalan yang baru. Jalan yang pada akhirnya mengubah Starbucks menjadi perusahaan yang kita kenal di saat ini. Schultz telah jatuh cinta pada kedai-kedai kopi espresso di Italia dan memiliki visi untuk membangun lingkungan yang nyaman di antara tempat kerja dan rumah. Suatu ruang ketiga katanya, yang memungkinkan Starbucks seorang diri menciptakan budaya kedai kopi di Amerika Serikat yang sampai pada saat itu hanya ada di kampus-kampus sekolah. Pada saat itulah Starbucks mencerminkan sesuatu. Ia mencerminkan suatu kepercayaan tentang dunia, dan gagasan itulah yang dibeli oleh orang, bukan sekedar kopi. Dan itu menginspirasi. Tetapi Starbucks, seperti banyak perusahaan sebelumnya, mengalami keterpisahan yang tak terhindarkan. Mereka juga lupa mengapa perusahaan didirikan dan mulai berfokus pada hasil dan produk. Ada masa ketika Starbucks menawarkan pilihan untuk meneguk kopi kita dari cangkir keramik dan memakan pastry Danish dari piring keramik. Dua perincian sempurna yang membantu menghidupkan kepercayaan perusahaan akan sebuah tempat di antara tempat kerja dan rumah. Tetapi, pemeliharaan peralatan makan keramik memang mahal, dan Starbucks menghapusnya, menggantinya dengan cangkir kertas yang lebih efisien. Meski keputusan itu menghemat uang, ada biaya lain yang harus mereka bayar. Tergerogotinya kepercayaan. Tidak ada yang lebih bisa mengatakan, "Kami mencintai Anda, nah sekarang silahkan keluar," daripada sebuah cangkir kertas. Starbucks bukan lagi ruang ketiga. Ia menjadi sekedar soal kopi. Mengapanya Starbucks telah kabur? Untungnya, Schultz, sang personifikasi dari mengapa, masih ada di sana untuk mengingatkan isu perjuangan yang lebih tinggi kepada orang-orang. Tetapi pada tahun 2000 dia pergi dan segalanya semakin buruk. Perusahaan itu telah tumbuh dari kurang dari 1.000 menjadi 13.000 toko hanya dalam 10 tahun. 8 tahun dan 2 CEO kemudian, perluasan perusahaan itu telah mencapai titik berbahaya di saat ia juga menghadapi serangan pesaing dari McDonald's, Dunkin' Donuts, dan tempat-tempat lain yang tidak terduga. Di dalam memo yang sekarang menjadi tersohor yang ditulis Schultz untuk penerusnya, Jim Donald, hanya beberapa bulan sebelum dia kembali memimpin, dia memohon kepada Donald untuk membuat perubahan-perubahan yang perlu untuk membangunkan kembali warisan, tradisi,
dan passion yang kita semua miliki untuk pengalaman Starbucks yang sesungguhnya. Alasan perusahaan itu mulai goyah bukanlah karena ia tumbuh terlalu cepat, tetapi karena Scholz belum menyusupkan mengapanya dengan benar ke dalam organisasi, sehingga organisasi dapat mengelola mengapa itu tanpa dirinya. Di awal tahun 2008, Scholz mengganti Donald dengan seorang pemimpin yang lebih bisa menyetir perusahaan kembali ke masa sebelum keterpisahan. Dirinya sendiri. Tidak satu pun para eksekutif ini yang dianggap sebagai karunia Tuhan bagi dunia manajemen. Misalnya, paranoia Steve Jobs telah terdokumentasikan dengan baik, dan Bill Gates tidak pandai bergaul. Perusahaan mereka berisi ribuan orang, dan mereka sendiri tidak bisa menarik tali atau menekan tombol untuk membuat segalanya berjalan dengan benar. Mereka mengandalkan otak dan keterampilan manajemen, tim-tim manusia, untuk membantu mereka membangun megafon mereka. Mereka mengandalkan orang-orang yang percaya pada apa yang mereka percayai. Dalam hal ini, mereka tidak berbeda dari semua eksekutif lain. Tetapi ada satu kesamaan yang mereka miliki, yang tidak dimiliki oleh semua CEO. Mereka adalah wujud fisik dari isu perjuangan, di seputar mana mereka membangun perusahaan. Kehadiran fisik mereka mengingatkan setiap eksekutif dan setiap pegawai mengapa mereka datang ke tempat kerja. Sederhananya, mereka menginspirasi. Namun, seperti Bill Gates, para pemimpin yang menginspirasi ini telah gagal mengartikulasikan isu perjuangan mereka dengan benar di dalam kata-kata yang dapat menggalang orang-orang ketika mereka tidak hadir. Kegagalan menuang suatu gerakan ke dalam kata-kata yang kokoh telah menjadikan mereka sebagai satu-satunya orang yang dapat memimpin gerakan itu. Apa yang akan terjadi ketika Jobs atau Dell atau Scholz pergi lagi? Terlepas dari besar kecilnya perusahaan, sukses adalah tantangan terbesar bagi setiap perusahaan. Ketika Microsoft bertumbuh, Gates berhenti bicara tentang apa yang dia percayai dan bagaimana dia akan mengubah dunia, dan mulai bicara tentang apa yang sedang dilakukan oleh perusahaan. Microsoft berubah. Didirikan sebagai perusahaan yang percaya pada isu menjadikan orang lebih produktif agar mereka dapat mencapai potensi penuhnya, Microsoft telah menjadi perusahaan yang hanya membuat produk piranti lunak. Perubahan yang kelihatannya samar itu memengaruhi perilaku, mengubah keputusan, dan berdampak pada bagaimana perusahaan menyusun dirinya untuk masa depan. Meski Microsoft telah berubah sejak pendiriannya, dampaknya tidak terlalu dramatis karena paling tidak Bill Gates masih ada di sana. Perwujudan fisik dari isu perjuangan yang telah menginspirasi para eksekutif dan pegawainya. Microsoft hanyalah salah satu hal kasat mata yang telah dilakukan Gates dalam hidupnya untuk mewujudkan isu perjuangannya. Perusahaan ini adalah salah satu apa dari mengapanya. Dan sekarang dia melanjutkan melakukan sesuatu yang lain yang juga perwujudan dari mengapanya. Menggunakan Gates Foundation untuk membantu orang-orang di seluruh dunia bangun setiap hari untuk mengatasi rintangan agar mereka juga dapat memiliki peluang untuk mencapai potensi penuhnya. Satu-satunya yang menjadi pembeda adalah dia tidak lagi melakukannya dengan piranti lunak. Steve Ballmer, seorang pria yang cerdas dari segala sisi, bukanlah perwujudan fisik dari visi Gates terhadap dunia. Dia memiliki citra seorang eksekutif yang berkuasa yang melihat angka, pesaing, dan pasar. Dia adalah pria berbakat untuk mengelola garis apa dari diagram suatu organisasi. Seperti John Sculley di Apple, Jim Donald di Starbucks,
dan Kevin Rollins di Dell, semuanya adalah CEO yang menggantikan pendiri atau eksekutif yang visioner. Ballmer mungkin adalah orang yang sempurna untuk bekerja di sisi seorang visioner. Tetapi, apakah dia orang yang sempurna untuk menggantikannya? Seluruh budaya dari semua perusahaan ini pernah dibangun di seputar visi satu orang. Satu-satunya rencana suksesi yang akan mempan adalah menemukan seorang CEO yang percaya dan ingin melanjutkan memimpin gerakan itu, dan bukan menggantikannya dengan visi masa depannya sendiri. Ballmer tahu bagaimana caranya menggalang perusahaan, tetapi bisakah dia menginspirasinya? Suksesi yang sukses adalah soal menemukan seseorang yang tetap sejalan dengan isu perjuangan awal di seputar mana perusahaan didirikan, dan bukan sekedar memilih orang yang memiliki seperangkat keterampilan yang cocok. CEO hebat, kedua atau ketiga, tidaklah memimpin untuk memberlakukan visinya sendiri. Mereka memungut bendera awal dan memimpin perusahaan ke generasi berikutnya. Itulah sebabnya kita menyebutnya sebagai penerus, bukan pengganti. Ada keberlanjutan visi yang terjadi di sini. Salah satu alasan suksesi di Southwest Airlines bisa berjalan dengan baik adalah karena isu perjuangannya telah tertanam dalam-dalam di budayanya. Dan CEO yang mengambil alih kepemimpinan dari Herb Kelleher juga merangkul isu perjuangan yang sama. Howard Putnam adalah presiden pertama Southwest setelah Kelleher. Meski dia seorang pria berkarir panjang di maskapai penerbangan, namun bukan riwayat pekerjaannya yang membuat dia begitu cocok memimpin Southwest. Putnam mengenang saat bertemu Kelleher untuk wawancara. Dia menyandar ke kursinya yang melihat Kelleher telah melepas sepatunya di bawah meja. Yang lebih penting, Putnam melihat lubang di salah satu kaus kakinya. Pada saat itulah Putnam merasa dia adalah orang yang tepat untuk pekerjaan itu. Dia senang karena Kelleher sama seperti semua orang lain. Dia juga punya lubang di kaus kakinya. Meski Putnam merasa Southwest tepat baginya, bagaimana kita tahu bahwa dia tepat untuk Southwest? Saya mendapat peluang menghabiskan setengah hari untuk bicara dengan Putnam. Pada sore itu, saya mengusulkan untuk rehat dan membeli Starbucks. Usulan itu membuatnya kesal. Saya tidak mau pergi ke Starbucks, protesnya. Saya tidak mau membayar $5 untuk secangkir kopi. Dan sebenarnya apa sih Frappuccino itu? Pada saat itulah saya menyadari betapa cocoknya Putnam untuk Southwest. Dia adalah orang biasa, seorang pria Dunkin Donuts. Dia adalah orang yang sempurna untuk mengambil obor dari Kelleher dan berlari maju. Southwest telah menginspirasinya. Dalam kasus Howard Putnam, Kelleher telah mempekerjakan seseorang yang bisa mewakili isu perjuangan, bukan menciptakan ulang isu perjuangan itu. Sekarang, isu perjuangan itu telah begitu merasuk dalam budaya perusahaan sehingga nyaris otomatis. Hal yang sama bisa dikatakan untuk Colin Barrett yang menjadi presiden Southwest di tahun 2001. Sekitar 30 tahun setelah dia bekerja sebagai sekretaris Kelleher di firma hukumnya di San Antonio. Pada tahun 2001, perusahaan memiliki hampir 30.000 pegawai dan armada berisikan 344 pesawat. Pada saat mengambil alih kepemimpinan, Barrett mengatakan bahwa menjalankan perusahaan itu telah menjadi upaya yang sangat kolektif. Kelleher menghentikan keterlibatannya sehari-hari di perusahaan, tetapi dia telah meninggalkan suatu budaya perusahaan yang begitu kuat sehingga kehadirannya di lorong-lorong kantor tidak diperlukan lagi. Kehadiran fisiknya telah digantikan oleh kisah-kisah tentang Kelleher.
ini adalah kisah yang telah membantu menjaga mengapa tetap hidup. Dengan ringan, Barrett mengakui bahwa dia bukan eksekutif yang paling cerdas di luar sana. Sebenarnya, penilaian pribadinya itu mengecilkan dirinya sendiri. Tetapi, sebagai pemimpin perusahaan, bukanlah tugasnya untuk menjadi eksekutif yang paling cerdas. Tugasnya adalah memimpin suatu isu perjuangan. Untuk menjadi personifikasi dari nilai-nilai dan mengingatkan semua orang mengapa mereka ada di sana. Kabar gembiranya, akan mudah mengetahui apakah seseorang penerus membawa obor yang benar. Terapkan saja tes Ledry dan lihat apakah yang diucapkan dan diperbuat oleh perusahaan masuk akal. Uji apakah apa yang mereka lakukan secara efektif membuktikan mengapa mereka didirikan. Jika kita tidak bisa dengan mudah menilai mengapanya sebuah perusahaan dari hanya melihat produk, jasa, pemasaran, dan pernyataan publiknya, maka kemungkinan besar mereka juga tidak mengetahui mengapa mereka. Jika mereka tahu, kita juga akan tahu. Subjudul: Ketika Mengapa Hilang, yang tertinggal hanyalah apa? Pada 5 April 1992, sekitar pukul 8 pagi, Walmart kehilangan mengapanya. Pada hari itu, Sam Walton, pemimpin yang menginspirasi dari Walmart, pria yang merupakan wujud fisik dari isu perjuangan di seputar mana dia membangun retail terbesar di dunia, meninggal di University of Arkansas Medical Science Hospital di Little Rock karena kanker sumsum tulang. Tidak lama sesudahnya, putra tertua Walton, S. Robeson Walton, yang menggantikan ayahnya sebagai ketua komisaris perusahaan, memberi pernyataan publik. Tidak ada perubahan yang bisa diharapkan pada arah kendali atau kebijakan korporasi, katanya. Sayangnya bukanlah itu yang terjadi. Sam Walton adalah perwujudan dari orang biasa. Meski dijuluki sebagai orang terkaya di Amerika oleh majalah Forbes di tahun 1985, gelar yang dia pegang sampai akhir hayatnya, dia tidak pernah mengerti mengapa orang sangat mementingkan uang. Walton memang seorang pesaing, dan uang adalah tolok ukur yang bagus dari kesuksesan. Tetapi, bukan itu yang memberi perasaan sukses kepada Walton atau orang-orang yang bekerja di Walmart. Di atas segalanya, Walton menghargai orang biasa. Peliharalah orang-orang, maka mereka akan memeliharamu. Itulah kepercayaannya. Dan segala sesuatu yang Walton dan Walmart lakukan telah membuktikannya. Misalnya di saat-saat awal, Walton bersiteguh untuk datang bekerja pada hari Sabtu agar dia bisa adil kepada pegawai toko yang harus bekerja di akhir pekan. Dia ingat akan ulang tahun dan ulang tahun pernikahan pegawai, dan bahkan ingat bahwa ibu salah satu kasir baru saja menjalani operasi batu empedu. Dia menegur eksekutifnya yang menggunakan mobil mahal dan selama bertahun-tahun menolak menggunakan jet perusahaan. Jika rakyat Amerika kebanyakan tidak memiliki hal-hal itu, maka orang-orang yang seharusnya memperjuangkan rakyat juga tidak boleh memilikinya. Di bawah kepemimpinan Walton, Walmart tidak pernah mengalami keterpisahan, karena Walton tidak pernah lupa dari mana dia berasal. Saya masih tidak bisa percaya bahwa kepergian saya untuk cukur rambut di tukang cukur menjadi bahan berita. Memangnya kemana saya harus cukur rambut? Katanya. Mengapa saya mengemudikan truk pick up? Memangnya dengan apa saya harus membawa anjing-anjing saya? Dengan mobil Rolls Royce. Sering terlihat mengenakan jaket kulit kegemarannya dan topi supir truk,
Walton adalah wujud fisik orang-orang yang ingin dilayaninya, orang Amerika biasa. Dengan sebuah perusahaan yang begitu dicintai oleh pegawai, pelanggan, dan masyarakat, Walton hanya membuat satu kesalahan besar. Dia tidak menuang isu perjuangannya ke dalam kata-kata yang cukup jelas sehingga orang lain bisa melanjutkan memimpin isu perjuangannya setelah dia meninggal. Ini bukan sepenuhnya kesalahannya. Bagian dari otak yang mengendalikan mengapa tidaklah mengendalikan bahasa. Jadi, seperti banyak orang lain, yang bisa Walton artikulasikan adalah bagaimana caranya menghidupkan isu perjuangannya. Dia bicara tentang memurahkan produk agar bisa terjangkau oleh pekerja biasa Amerika. Dia bicara tentang membangun toko di komunitas pedesaan agar tulang punggung tenaga kerja Amerika tidak harus pergi ke pusat-pusat kota. Semua itu masuk akal. Semua keputusannya lulus tes seledri. Mengapa perusahaan dibangun itulah yang tidak sempat terucapkan. Walton terlibat di perusahaannya sampai beberapa waktu sebelum kematiannya, ketika kesehatannya tidak memungkinkan lagi untuk berpartisipasi. Seperti semua organisasi yang kehadiran fisik pendiri pemimpinnya membantu menjaga mengapanya tetap hidup, keterlibatannya yang berkelanjutan di perusahaan telah mengingatkan semua orang mengapa setiap hari mereka datang bekerja. Dia menginspirasi semua orang di sekitarnya. Persis seperti Apple yang beroperasi dengan asap kenangan yang ditinggalkan oleh Steve Jobs selama beberapa tahun setelah dia meninggalkan perusahaan sebelum retakan yang nyata mulai terlihat. Begitu juga Walmart ingat akan Sam Walton dan mengapanya untuk beberapa waktu setelah dia meninggal. Tetapi ketika mengapa mulai semakin kabur, perusahaan berubah arah. Sejak itu akan ada motivasi baru di perusahaan, dan itu adalah sesuatu yang telah diwanti-wanti oleh Walton sendiri. Mengejar uang. Di tahun 1983, Costco didirikan bersama oleh Jim Sinegal yang jenis mengapa dan Jeffrey Broadman yang jenis bagaimana. Sinegal belajar tentang retail diskon dari Sol Price, orang yang sama yang juga dipelajari oleh Sam Walton. Dan seperti Walton, Sinegal percaya untuk mendahulukan orang. Kami akan menjadi perusahaan yang memanggil setiap orang dengan nama pertamanya, kata sebuah wawancara di 20/20 milik majalah berita ABC. Mengikuti resep yang sama seperti para pemimpin yang menginspirasi lainnya, Costco percaya dalam soal mendahulukan pengasuhan pegawainya. Menurut sejarahnya, mereka telah menggaji pegawainya sekitar 40% lebih banyak dibandingkan orang yang bekerja di Sam's Club, gudang diskon milik Walmart. Dan Costco menawarkan tunjangan di atas rata-rata, termasuk tunjangan kesehatan untuk lebih dari 90% pegawainya. Akibatnya, pergantian pegawainya selalu 5 kali lebih rendah dibandingkan Sam's Club. Seperti semua perusahaan yang dibangun di seputar suatu isu perjuangan, Costco telah mengandalkan megafonnya untuk membantunya bertumbuh. Mereka tidak mempunyai bagian humas dan mereka tidak mengeluarkan uang untuk iklan. Hanya hukum penyebaran yang diperlukan Costco untuk menyebarkan berita. Bayangkan Anda memiliki 120.000 duta yang setia di luar sana yang selalu mengatakan hal-hal yang bagus tentang Anda, kata Sinegal. Mengenali nilai dari kepercayaan dan kesetiaan pegawainya yang lebih tinggi daripada iklan dan humas. Selama bertahun-tahun, para analis Wall Street mengkritik strategi Costco yang menghabiskan terlalu banyak uang untuk orang-orangnya, alih-alih mengurangi biaya untuk meningkatkan laba dan membantu nilai saham. Wall Street lebih menginginkan perusahaan berfokus pada apa yang mereka lakukan
dengan mengabaikan mengapa mereka melakukannya. Seorang analis dari Deutsche Bank berkata kepada majalah Fortune, Costco terus menjadi perusahaan yang lebih bagus dalam melayani anggota klub dan pegawai dibandingkan pemegang saham. Untungnya, Sinegal lebih mempercayai nalurinya daripada analis Wall Street. Bisnis Wall Street adalah menghasilkan uang di antara sekarang dan Selasa depan, katanya dalam wawancara 20/20. Bisnis kami adalah membangun sebuah organisasi, sebuah lembaga yang kami harap akan tetap berada di sini 50 tahun mendatang, dan membayar gaji yang baik serta memelihara orang agar tetap bekerja bersama kita adalah bisnis yang baik. Pemahaman menakjubkan yang bisa dipetik dari semua ini bukanlah hanya bagaimana Sinegal sangat menginspirasi, tetapi bahwa nyaris segala sesuatu yang dia katakan dan lakukan menggemakan Sam Walton. Walmart menjadi sebesar itu karena melakukan hal yang persis sama, berfokus pada mengapa dan memastikan bahwa apa yang mereka lakukan membuktikan mengapa itu. Uang tidak pernah menjadi isu perjuangan. Uang selalu merupakan akibat. Tetapi pada hari yang tragis di bulan April 1992 itu, Walmart berhenti percaya pada mengapanya. Sejak kematian Sam Walton, Walmart telah dihantam berbagai skandal tentang bagaimana mereka memperlakukan pegawai dan pelanggan dengan buruk. Semuanya atas nama nilai pemegang saham. Mengapa mereka telah begitu kabur, sehingga bahkan ketika mereka melakukan segalanya dengan baik, hanya sedikit orang yang mau memujinya. Misalnya, perusahaan itu adalah salah satu korporasi besar pertama yang membuat kebijakan lingkungan yang ditujukan untuk mengurangi sampah dan mendorong daur ulang. Tetapi kritikus Walmart telah begitu skeptis akan motif perusahaan sehingga gerakan mereka itu disepelekan sebagai sekedar tindakan pencitraan. Walmart sedang berusaha memperbaiki citranya dan telah beberapa tahun mengecilkan dampak lingkungannya. Tulis sebuah kolom yang diterbitkan di situs web New York Times pada 28 Oktober 2008. Walmart masih menjual konsumerisme meskipun ia berikrar untuk mengurangi biaya sosial dan lingkungan dalam membuat barang-barang di tokonya. Di sisi lain, Costco lebih lambat daripada Walmart dalam mengumumkan kebijakan lingkungannya, tetapi menerima begitu banyak perhatian. Perbedaannya adalah orang-orang percaya ketika Costco melakukannya. Ketika orang-orang mengetahui mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan, mereka bersedia memuji kita untuk segala sesuatu yang bisa berfungsi sebagai bukti dari mengapanya kita. Ketika mereka tidak mengenal mengapanya kita, maka apa yang kita lakukan tidak mempunyai konteks. Walaupun hal-hal yang kita lakukan atau keputusan yang kita buat itu baik, semuanya tidak masuk akal bagi orang lain jika mereka tidak memahami mengapanya. Dan apa akibatnya? Karena masih digerakkan oleh asap kenangan yang ditinggalkan oleh Sam Walton, pada awalnya budaya Walmart tetap utuh dan nilai saham Walmart dan Costco tetap stabil selama beberapa tahun setelah Walton meninggal. Tetapi ketika Walmart berlanjut menjalankan bisnisnya dengan cara pasca Sam, pasca keterpisahan, sementara Costco memelihara kejelasan mengapanya, perbedaan nilai saham di antara keduanya menjadi sangat berubah. Saat buku ini ditulis, nilai saham Walmart naik 300% dibandingkan nilai saham di hari ketika Sam Walton meninggal. Tetapi nilai saham Costco yang dibeli pada hari yang sama sudah meningkat 800% di saat ini.
Keunggulan Costco adalah perwujudan fisik mengapanya mereka. Jim Sinegal masih ada di sana. Hal-hal yang dia katakan dan lakukan membantu meneguhkan apa yang diperjuangkan oleh perusahaan kepada orang-orang di sekitarnya. Setia kepada mengapanya, Sinegal mendapat gaji $430.000, jumlah yang relatif kecil mengingat ukuran dan kesuksesan perusahaan. Di puncak kejayaan Walmart, Sam Walton tidak pernah mengambil gaji lebih dari $350.000 per tahun. Dia selalu konsisten dengan apa yang dia percayai. David Glass, orang pertama yang mengambil alih sebagai CEO setelah Sam Walton, seorang pria yang telah menghabiskan cukup banyak waktu di dekat Walton, berkata, "Banyak yang terjadi di perusahaan besar dan para CEO yang digaji terlalu tinggi ini, yang sebenarnya hanya menjarah dari atas dan tidak memperhatikan siapapun kecuali dirinya sendiri, benar-benar membuatku sedih. Ini adalah salah satu kesalahan utama para bisnis Amerika sekarang ini." 3 CEO lain telah berusaha membawa obor yang dinyalakan oleh Walton. Dan bersama setiap suksesi yang terjadi, obor itu, perasaan yang jelas tentang tujuan, isu perjuangan, dan kepercayaan semakin redup. Harapan yang baru terletak pada Michael T. Duke yang mengambil alih sebagai CEO di awal tahun 2009. Tujuan Duke adalah mengembalikan gairah dan kejelasan dari mengapanya Walmart. Dan untuk melakukannya, dia memulai dengan membayar dirinya sendiri gaji tahunan sebesar $5,43 juta. Ini adalah akhir dari topik 12 yang berjudul Keterpisahan Memang Terjadi. Dan ini adalah bagian akhir dari bagian 5. Tantangan terbesar adalah sukses. Selanjutnya kita akan memasuki bagian 6 yang berjudul Menemukan Mengapa. Bagian 6 terbagi menjadi 2 topik. Topik 13 dan topik 14. Topik 13 berjudul Asal Mula Mengapa. Topik 14 berjudul Persaingan Baru.